Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazal Ma'ruf dengan NIM 101092400016. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pembelajaran Fisika 2 di semester 2 yang diajarkan oleh Pak Roni. Di sini saya akan menerangkan tentang materi. Yang pertama, muatan listrik dan hukum Coulomb. Yang kedua, medan listrik dari hukum Coulomb. Yang ketiga, hukum Gauss. Yang keempat, potensial listrik dan kapasitansi. Yang kelima, arus arah. Yang keenam, gaya Lorentz. Yang ketujuh, hukum Biot. Yang kedelapan, hukum Ampere dan bahan magnet. Yang kesembilan, Gegel, induksi dan induktansi. Dan yang kesepuluh adalah rangkaian RLC. Oke, kita yang pertama yaitu muatan listrik dan hukum Coulomb. Nah, di sini definisi dari muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat fisik suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dengan benda lain yang juga bermuatan. Nah, sedangkan definisi dari hukum Coulomb itu menyatakan bahwa gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan perkalian besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, di sini untuk rumus muatan listrik itu disimbolkan dengan Q yang artinya muatan total, N adalah jumlah partikel atau elektron dan proton, E adalah muatan satu elektron. Nah, rumusnya itu ditulis sebagai Q sama dengan N kali E. Nah, untuk hukum Coulomb itu rumusnya ditulis dengan F yang artinya gaya listrik, satuannya adalah Newton, Q1 dan Q2 adalah besar muatan listrik, satuan adalah Coulomb, R adalah jarak antara kedua muatan, dan K adalah konstanta Coulomb. Nah, rumusnya itu ditulis sebagai F kali K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau kita bisa ingat dengan kakiku robek-robek. Nah, di sini adalah contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah penggaris gosok ke rambut. Kamu gosok penggaris plastik ke rambut, lalu dekatkan ke sobekan kertas kecil, tiba-tiba kertasnya nempel ke penggaris. Yang kedua itu adalah debu menempel di layar TV. Layar TV atau yang zaman dulu itu tabung sering cepat kotor oleh debu. Itu adalah contoh dari medan listrik dan hukum Coulomb. Nah, materi kedua ini adalah medan listrik. Definisi medan listrik adalah daerah di sekitar suatu muatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik. Arah medan listrik ditentukan oleh arah gaya yang akan dialami oleh muatan positif. Uji jika diletakkan di daerah tersebut. Nah, untuk rumus muatan listrik itu adalah disimbolkan dengan E yang artinya medan listrik, F artinya gaya listrik yang dialami, Q adalah besar muatan uji atau satuannya itu adalah Coulomb. Nah, untuk rumusnya itu adalah E sama dengan F per Q. Nah, kalau contoh di kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah rambut berdiri saat menggosokkan balon ke kepala. Kamu gosokkan balon ke rambut, lalu rambutmu berdiri dan seperti saling menjauh. Yang kedua adalah kertas tertarik ke penggaris setelah digosok. Sama kayak tadi eh, kehidupan sehari-hari untuk muatan listrik dan hukum Coulomb itu sama seperti contoh kehidupan sehari-hari untuk muatan listrik. Nah, selanjutnya itu adalah hukum Gauss. Apa sih itu hukum Gauss? Hukum Gauss itu menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah total muatan listrik yang ada di dalam permukaan tersebut. Nah, untuk rumus hukum Gauss itu disimbolkan dengan E yaitu artinya medan listrik, dA artinya elemen kecil dari luas permukaan tertutup, Q inset adalah muatan total dalam permukaan, IO sama dengan permitivitas vakum. Nah, untuk rumusnya itu adalah E vektor dikali D kali A vektor sama dengan Q inset per himpunan nol. Nah, kalau contoh di kehidupan sehari-harinya itu adalah yang pertama bola lampu yang menyala. Lampu menyala saat di listrik. Yang kedua adalah balon muatan. Jika kamu menggosok balon ke rambut, balon menjadi bermuatan. Nah, materi selanjutnya itu ada potensial listrik dan kapasitansi. Nah, kita ke definisi dulu. Apa itu arti dari potensial listrik? Potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan yang dimiliki suatu titik dalam medan listrik.
Potensial listrik menunjukkan seberapa kuat suatu titik mampu menarik atau menolak muatan listrik. Sedangkan definisi dari kapasitansi adalah kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik dalam satu perbedaan potensial tertentu. Nah, untuk rumusnya itu, untuk rumus potensial listrik itu disebutkan dengan K yang artinya konstanta kolom, Q artinya besar muatan sumber, R artinya jarak dari muatan ke titik yang diukur. Nah, rumusnya itu ditulis sebagai V kali K, V sama dengan K kali Q per R atau kakiku robek. Nah, sedangkan untuk kapasitansi, C artinya kapasitansi atau satunya adalah farad, Q adalah muatan yang disimpan, V adalah beda potensial yaitu satuannya volt, dan rumusnya itu ditulis sebagai C sama dengan Q per V. Nah, kalau contoh kehidupan sehari-harinya itu untuk potensi listrik itu adalah baterai. Karena baterai mempunyai dua kutub, positif dan negatif. Perbedaan potensial listrik di antara kedua kutub ini yang membuat arus listrik bisa mengalir dalam sirkuit. Semakin besar voltage, semakin besar dorongan listriknya. Dan untuk contoh di kehidupan sehari-hari untuk kapasitansi itu adalah power bank dan charger. Kapasitor membantu menstabilkan tegangan dan arus saat power bank mengisi daya, terutama saat terjadi fluktuasi arus masuk. Nah, materi selanjutnya itu adalah arus arah. Definisi dari arus arah itu adalah jenis arus listrik di mana aliran muatan bergerak satu arah saja dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, untuk rumus arus arah itu disebut dengan I yang artinya arus listrik, satuannya adalah ampere, Q adalah jumlah muatan listrik, satuannya adalah kolom, dan T itu adalah waktu. Nah, rumusnya itu ditulis sebagai I sama dengan Q per T. Nah, untuk contoh kehidupan sehari-harinya itu, yang pertama itu adalah power bank, karena power bank menyuplai arus arah ke HP saat mengecas. Yang kedua adalah arus ini mengalir satu arah menuju baterai HP untuk mengisi daya. Nah, yang kedua itu adalah lampu LED yang sedang saya pakai ini. LED hanya bisa menyala jika dialiri arus arah. Kalau kamu menyambung ke arus bolak-balik atau AC tanpa konversi, LED bisa rusak atau berkedip. Nah, materi selanjutnya itu adalah gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh suatu muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Gaya ini bekerja tegak lurus terhadap arah gerak muatan dan arah medan magnet. Nah, untuk rumus gaya Lorentz itu adalah F itu disimbolkan dengan gaya Lorentz, Q adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom, V adalah kecepatan gerak muatan, satuannya adalah meter per second, B adalah kod medan magnet, satuannya adalah Tesla, dan theta adalah sudut antara arah kecepatan dan medan magnet. Nah, untuk rumusnya itu ditulis sebagai F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama dinamo sepeda. Ketika roda sepeda berputar, dinamo menghasilkan listrik. Dalam dinamo, konduktor bergerak dalam medan magnet, menyebabkan muatan listrik bergerak hasil dari gaya Lorentz. Nah, yang kedua itu adalah TV tabung. Dalam TV tabung, lama elektron ditembakkan dan diarahkan menggunakan medan magnet. Medan ini membelokkan jalur elektron berdasarkan gaya Lorentz, sehingga gambar bisa ditampilkan di layar. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah hukum Biot. Apa sih definisi dari hukum Biot? Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dalam suatu kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Hukum ini digunakan untuk menghitung besar dan arah medan magnet di suatu titik akibat elemen arus kecil. Nah, untuk rumus hukum Biot itu adalah dB vektor sama dengan medan magnet kecil di titik tertentu. Satuannya adalah Tesla. Pi0 sama dengan permeabilitas hukum. Itu bisa ditulis dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. dL vektor adalah elemen kecil dari kawat, itu adalah arah arus. R vektor adalah vektor satuan dari kawat ke titik pengamatan. R adalah jarak dari elemen kawat ke titik pengamatan. Sedangkan X itu adalah produk silang arah dB vektor tegak lurus terhadap arus dan posisi. Nah, rumusnya itu ditulis sebagai dB vektor sama dengan Pi0 per 4 pi dikali I kali dL vektor kali R vektor per R kuadrat. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari itu adalah medan magnet sekitar kabel stop kontak.
kabel listrik saat digunakan atau dilalui arus menghasilkan medan-medan kecil di sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah materi hukum ampere dan bahan magnet. Definisi dari hukum ampere. Hukum ampere adalah menyatakan bahwa sirkulasi medan magnet di sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan jumlah arus listrik total yang mengalir melalui permukaan yang dibatasi oleh lintasan tersebut. Nah, untuk rumus hukum ampere itu adalah B vektor sama dengan medan magnet. Satuannya adalah Tesla. Dl vektor adalah elemen kecil sepanjang lintasan tertutup. Q 0 sama kayak di atas itu adalah permeabilitas vakum. Itu bisa ditulis sebagai 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Dan I adalah arus listrik total yang menembus permukaan. Nah, rumusnya itu ditulis sebagai B vektor dikali DL vektor sama dengan Q 0 kali I. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-hari itu adalah medan magnet di sekitar kabel. Saat arus listrik mengalir dalam kabel, terbentuk medan magnet melingkar di sekitarnya. Ini adalah fenomena langsung dari hukum ampere. Nah, selanjutnya ini adalah materi GGL induksi. Definisinya itu adalah tegangan atau gaya gerak listrik yang muncul pada suatu penghantar karena perubahan medan magnet yang melintasinya. Ini merupakan dasar dari induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, untuk rumusnya itu adalah di sini adalah lambang gegel induksi, itu satuannya adalah volt, N adalah jumlah lilitan kumparan, di sini adalah lambang flux, yaitu adalah flux magnetik. Nah, flux itu mempunyai rumus B kali A kali cos theta. Nah, sedangkan untuk menjadi d flux per dt itu adalah laju perubahan flux. Nah, tanda negatif itu menunjukkan arah gegel berlawanan dengan perubahan flux atau hukum Lenz. Nah, gegel induksi ini mempunyai rumus GGL sama dengan min N dikali D flux per dt. Nah, untuk contoh di kehidupan sehari-harinya itu adalah charger nirkabel atau wireless charging. Kumparan dalam charger menciptakan medan magnet bolak-balik. Medan ini menginduksi tegangan di HP lalu mengisi daya baterai. Nah, yang terakhir itu ada rangkaian RLC. Definisinya itu adalah rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah resistor, itu adalah hambatan, dan simbolnya ada R. Induktor, itu adalah kumparan menyimpan energi dalam medan listrik, itu simbolnya ada L. Dan kapasitor itu adalah menyimpan energi dalam medan listrik, itu simbolnya adalah C. Rangkaian RLC bisa disusun secara seri atau paralel, dan biasanya digunakan dalam sistem frekuensi dan resonansi seperti radio dan filter sinyal. Nah, untuk rumusnya itu kita ada banyak karena rangkaian analisis ini mencari bukan hanya satu rumus, tapi berbagai rumus. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama adalah mencari Z di rangkaian analisis. Itu adalah rumusnya adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Itu ntar hasilnya itu baru diakarkan. Nah, untuk mencari XL itu adalah 2pi kali F kali L. Sedangkan untuk mencari XC itu adalah 1/2pi kali F kali C. Nah, untuk mencari arusnya sendiri atau I itu adalah V per Z. Nah, sekarang kan kalau kita mau mencari F0-nya atau mencari frekuensi resonansi itu ketika XL sama dengan XC. Itu rumusnya itu adalah 1/2pi akar LC. Nah, contoh di kehidupan sehari itu adalah radio FM atau AM yang sering kita dengarkan di zaman dahulu atau sekarang ada di mobil-mobil. Nah, rangkaian RRC digunakan untuk memilih atau menyaring frekuensi tertentu yang ingin ditangkap dari udara. Rangkaian beresonansi pada frekuensi stasiun radio yang diinginkan. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.